Pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut terjangkau di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling. Apakah kalian sudah mendengar berita ini? Sekali kau sudah mengunjungi orang, Bung. Berita tentang yang akan mengubah hidup kita. Katakan apa yang terjadi jika bisa merubah hidupku setiap hari, maka aku akan ikut lomba burung. Kau tidak nyambung. Berita kekalahan Jepang yang Sekutu mengebom Nagasaki dan Hiroshima. Oh, betul, hidup kita akan berubah ini. Ayo kita sampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar kita merdeka secepat mungkin. Setuju. Jepang tidak boleh menang di negara kita ini. Kita harus mengambil kesempatan. Sultan memberitahukan berita ini kepada Muhammad Hatta. Sultan tiba di kediaman Muhammad Hatta, mengatakan bahwa pemuda ingin ke rumah Soekarno keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945. Sultan Syahrir, Wikana, Muhammad Hatta, dan Soekarno tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat para pemuda. Assalamualaikum Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apa ada Bung Karno? Kami ada keperluan. Oh, Kang Masnya ada? Ayo silakan masuk. Ya. Kang Mas, sepertinya para golongan muda sedang mencarimu. Tolong buatkan minuman ya. Manis? Terserah kamu. Aku manis. Ada apa kalian datang ke rumah saya malam-malam? Jadi begini, kami di sini ingin menginformasikan bahwa Jepang mengalah dari radio. Dan segeralah Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan negara kita. Tidak bisa secepat itu. Saya tidak berhak dalam membuat kecepatan kemerdekaan ini. Semua itu yang berhak adalah PPKI, karena PPKI adalah ketuanya. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, kita tidak boleh terlalu bunda-bunda. Sudah kalau begitu, kami permisi. Mari. Para pemuda meninggalkan kediaman Soekarno dengan wajah kesal dan tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh Soekarno. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Aku rasa para golongan itu tidak akan setuju dengan keputusan ini. Benar sekali. Baru saja kita ditolak. bagaimana jika kita menculik mereka? Wah, Dengarkanku dulu, aku belum selesai. Cepatlah berbicara. Waktu adalah emas. Kita menculik mereka, Bung Karno dan Bung Hatta, jauh dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhi pengaruh Jepang dari mereka. Bagaimana? Baik, aku setuju dengan pendapat kalian berdua ini. Ayo kita laksanakan malam ini. Lebih cepat, lebih baik. bagus. Para pemuda menyetujui saran Soekarno tersebut. Malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang diawali oleh pasukan peta di bawah pimpinan Soekarno. Selamat malam, Bu. Ada apa malam-malam di sini? Malam, ada apa ini malam-malam di sini? Di luar saja. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pukul 2 dini hari.
pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta berada sehari penuh di Jawa. Hatta, Bung, mereka menculikku, Bung. aku mau tahu ya, apa tujuan mereka menculik kita? Maaf, ini atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan. Kami ingin membahas tentang proklamasi kemerdekaan, Bung. Saya mengatakan akan membahas hal ini dengan PPKI. Lalu, kalian sedang apa? Kenapa harus PPKI? PPKI saja terbuat dari Jepang. Kami ingin proklamasi yang hasil jerih payah dari warga Indonesia. Memang, kemerdekaan itu akan kita laksanakan. Tetapi kita masih butuh bantuan dari Jepang. Jika ucapan Jepang hanya dimani saja, seperti yang ucapan Soekarno. Lah kok jadi saya? Tapi kan betul. Ini hanya bagaimana juga ini hanya jadi manis saja. Janji Jepang terlalu lama, Bung. Sudah, Warga sangat menderita. sudah, harusnya larut malam. Lebih baik kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan tidak enak dengan tetangga-tetangga. Lebih baik Anda membuangkan dulu. Pada pukul 17.30, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Kami setuju jika kemerdekaan tidak ada campur tangan dari Jepang. Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi? Setuju. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa ini kalian beramai-ramai? Maaf mengganggu Maeda, tapi kami membutuhkan tempat untuk membicarakan tentang kemerdekaan untuk esok hari. Ya sudah, silakan masuk. Subete no shikari shimete kudasai. はい、わかりました。 Mana boleh pinjam pena? Ada, baik, sebentar saya ambilkan. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang ikut menandatangani. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung, sama nak. Apakah ada mesin ketik? Ada, mari saya hantar. Sayuti Malik mengetik naskah itu dengan hati-hati, ditemani oleh BM dia. Hal yang dia ketik ini adalah sejarah bagi Indonesia. Dia memastikan semua naskah rapih dan terketik dengan benar. Selesai mengetik salinan, Sayuti Malik merasa puas. Dia meremas teks proklamasi tulisan Soekarno untuk menjadi gumpalan kertas dan membuangnya ke tempat sampah. BM dia merasa teks salinan itu terbuang sia-sia. Dengan instingnya, ia memungut gumpalan teks tulisan asli Soekarno dari tempat sampah dan langsung menyimpannya di saku celananya. Lalu, kapan proklamasi ini akan dilakukan, Bu? Menurut saya tanggal 17. Bagaimana Al-Quran diturunkan di tanggal 17 dan juga orang-orang Muslim beribadah semalam, siang dan malam 17 rakaat.
Bagaimana? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Nah, pukul berapa kita akan melakukannya? Pukul 10 pagi. Bagaimana? Setuju. Saya rasa itu semua sudah cukup. Sayuti Melik memberikan teks hasil ketikannya. Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semoga berjalan lancar. Terima kasih Ayu yang telah menemani saya di masa sulit ini. Terima kasih kepada Gusti Allah, Kang Mas. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan apa yang besok akan dilakukan saat proklamasi? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya. Bagus sekali. Oh iya, benderanya bagaimana? Bendera kan itu lambang penting untuk suatu negara, Kang Mas. Ya ampun, saya lupa. Bagaimana kalau Ayu saja menjahit benderanya? Tapi aku hanya memiliki kain merah dan putih saja, itu cukup. Tidak apa, yang penting kita ada niat. Kalau gitu, bagaimana namanya Sang Saka Merah Putih, Kang Mas? Wah, hebat sekali. Baiklah, kita namakan bendera Sang Saka Merah Putih. Baik, Kang Mas. Pada keesokan harinya, Fatmawati membantu Soekarno bersiap dan berbincang sebentar, serta membantu Soekarno membawa bendera Sang Saka Merah Putih. Ini, bendera Sang Saka Merah Putih. Baik, aku serahkan kepadamu. Baik. Sudah? Semoga lancar ya. Iya, betul. Ayo. Terima kasih. Setelah sampai di lokasi tempat diumumkan proklamasi, Soekarno bertemu dengan Trimurti yang akan mengibarkan bendera. Dan bendera sampai ujung. Siap. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengundang saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita berpuluh-puluh tahun. Dan bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan, kita untuk ada naiknya dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, nampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Yang dapat berdiri dengan kuatnya, saudara-saudara. Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai kemerdekaan dan lain-lain disaudarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 11 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat selain kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insyaallah, apa berkati kemerdekaan kita itu? Merdeka! Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Peristiwa itu telah merubah sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan bangsa Indonesia berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam memenuhi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodai. Kita harus bisa membalas budi pejuang kemerdekaan zaman
dengan cara mempertahankan kemerdekaan.